Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mana ketua kelas? Silakan pimpin doa. Silakan ketua kelas. Attention. Once again, attention. All students, attention. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rahman, amin ya Rahim. And is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Sukses al muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Baik ya, ibu absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua? Oke, baik, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Minggu lalu sudah ibu sampaikan tentang materi kita yang pertama, yaitu mengenai hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu hari akhir atau hari kiamat? Yaitu sebelumnya adalah ini ya. Kemudian ibu sampaikan mengenai dalil Al-Qur'annya. Ada yang ingat? Surah Al-Hajj ayat 22. Ayat berapa? Ayat 7. Yang tadi bilang ayat 22 berarti belajar lagi ya. Ayat 7. Nah, di situ dikatakan ya, manusia itu akan dibangkitkan kembali. Kalau hari kiamat itu terjadi, maka manusia yang tadinya sudah meninggal semua akan dibangkitkan kembali. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama itu adalah 3.3, pasti ketika kita mau mencapai sesuatu, kita pasti punya tujuan. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini adalah yang pertama, nanti Ibu kasihkan video ya atau berupa gambar dari materi yang Ibu ajarkan hari ini. Kalian mampu menguraikan macam-macam hari kiamat, kemudian menunjukkan dalil yang berkaitan dengan hari kiamat serta dapat menerima keberadaannya. Yang kedua, setelah mengamati video dan membaca teks, siswa mampu menganalisis perilaku tawakal. Apa itu tawakal? Masuk ke materi, ini ada pretest yang akan Ibu berikan sama kalian. Ya, pretest, silakan kalian kerjakan. Tutup bukunya, buku catatannya, kita lanjut ya, buka buku paketnya. Nah, di sini Ibu sampaikan sebelum masuk ke materi yang untuk hari ini, ya, nanti ada Ibu kasih kalian berupa diskusi, ya, diskusi kelompok. Itu ada 4 kelompok, di mana nanti yang Ibu minta bergabung laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, jadi nanti kelompoknya bersifat homogen. Ya, kalau yang sebelumnya berarti itu Ibu ambil random. Random itu maksudnya campur, ada laki-laki ada perempuan. Ya, nah yang untuk diskusi kali ini Ibu ambil laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi nanti ada 4 kelompok. Nah, diskusinya nanti Ibu kasih ada LKPD-nya atau lembar kerjanya. Untuk kelompok 1 ada bahannya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Jadi nanti dari hasil diskusi itu saya akan mengambil nilai. Yang pertama nilai kekompakan, ya, kemudian nilai dari kerjasamanya, hasilnya, kemudian nanti terakhir adalah nilai presentasi atau presentasi dari kelompok itu masing-masing. Oke, maka dari itu simak nanti materi yang Ibu berikan. Nah, ya,
macam-macam hari kiamat. Ya, hari kiamat itu terbagi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, jadi kiamat itu ada dua, ya. Kemudian dari situ kita bisa ambil pengertian dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, kiamat sughra terjadi ketika kematian yang menimpa sebahagian umat manusia. Berarti apa? Hanya sebahagian saja. Ya, bisa dilihat dari contohnya. Misalnya meninggalnya seseorang. Kemudian banjir. Kemudian apalagi tsunami, gempa. Ya, yang hanya sebahagian saja yang mengalami. Sebagian itu berarti tidak seluruhnya. Nah, sebagian itulah yang dikatakan dengan kiamat kecil. Ya, kiamat kecil atau kiamat sughra. Nah, dari sini ya, kejadian ini kita mengambil hikmah untuk bisa menghadapi ini. Kiamat ini pasti akan terjadi sama kita. Kiamat kecil ini. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang hanya bisa kita lakukan menyiapkan diri. Makanya bagus-baguslah. Kemudian sholat jangan tinggal. Ya, sholat. Karena apa? Ibadah yang pertama akan dihisab oleh Allah. Yang pertama diminta pertanggungjawabannya itu sholat. Makanya sholatmu jangan main-main. Ya, sholat jangan main-main. Karena apa? Kalau kita main-main dalam sholat, ibadah kita itu sia-sia. Ibadah yang nggak bisa diulang itu sholat. Sudah meninggal dunia, itu mereka mau minta dibangkitkan kembali. Untuk apa? Biar bisa mereka memperbaiki diri. Tapi apa? Tidak bisa, karena sudah meninggal dunia. Sudah habis masanya di dunia ini. Ya, jadi inilah harus kita persiapkan. Nah, yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, di mana? Di sini adalah hancurnya seluruh alam semesta ini. Ya, hancur. Tidak ada yang tersisa. Makanya kan dikatakan Allah dalam surat Al-Qari'ah, ya, manusia itu nanti diibaratkan atau dibuat ya seperti anai-anai yang berterbangan. Pikirkanlah, cobalah dibayangkan, gimana kalau misal bulu ayam yang udah lepas dari bulunya terbang? Kan kecil kan? Kecil ya sebenarnya, ringan kan? Seperti itulah manusia nanti. Ya, anai-anai tahu kalian? Anai-anai. Kalau kayu yang busuk di rumah, ada nggak ulatnya? Itulah, seperti itulah. Ya, jadi seperti itulah manusia. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Ya, karena regenerasi itu meninggal seseorang itu setiap hari hampir ada. Setiap hari meninggal, lahir itu ada. Kita nggak tahu. Maka kita sebagai manusia ciptaan Allah, ya, kita harus mempersiapkan diri. Bekal dengan hari kiamat. Kalau kiamat ini nanti terjadi, maka kita yang sudah meninggal dibangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawabannya. Ya. Nanti untuk proses itu minggu depan Ibu kasih lagi materinya. Ya. Nah, kejadian kiamat kubra. Ya. Adapun kejadiannya di sini digambarkan oleh Allah, malaikat Israfil, ya, yang meniupkan sangkakala. Ya, sangkakala itu diibaratkan seperti apa namanya? Trompet. Ya. Kalau sekarang kan manusia yang bisa meniup, tapi kalau sangkakala itu khusus oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Nah, untuk pertama kalinya sesuai dengan firman surat Az-Zumar ayat 68.
dan sangkakala ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ya, berarti semua manusia itu meninggal dunia. Nanti ada Ibu tayangkan videonya sebentar. Ya, video kejadian hari kiamat. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Inilah tadi aku sampaikan, ya, seperti dalam surat Al-Qari'ah tadi, ya. Nah, ini ada seperti dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 18. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Makanya kan ada di Al-Quran kun fayakun. Ada nggak? Ada. Apa artinya? Terjadi maka terjadilah. Ya, manusia yang lain menghindari. Masih bisa nggak? Kalau dari maling, kita bisa menghindar nggak? Bisa. Kalau memang umur kita tidak sampai di situ, ya. Tapi kalau Allah mau kemanapun kita lari, bisa nggak? Tidak akan bisa. Ya. Mau kamu bilang ke gunung sana yang lebih tinggi, nggak akan bisa. Sedangkan ada kisah Nabi Nuh, ya, ada anaknya bernama Kan'an. Nabi Nuh membuat sebuah kapal, ya, sebuah kapal besar, kapal itu. Tapi anaknya tidak mau. Kenapa? Anak yang durhaka. Dia merasa aku bisa ayah pergi ke gunung sana, nggak akan tenggelam aku oleh banjir itu. Maka yang ikut dengan Nabi Nuh, yang mengakui adanya Allah, masuk ke kapal itu. Yang tidak, termasuk anaknya, tenggelam binasa. Itulah, ya, Nabi pilihan Allah. Nggak bisa dia tenggelam, meninggal. Karena anaknya tadi sudah durhaka, tidak mau mengakui adanya Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Dia tenggelam. Itulah kekuasaan Allah. Kemanapun kita lari tidak akan bisa. Tapi kalau sama manusia masih bisa kita menghindar. Ya, itulah dia mengenai macam-macam hari kiamat. Ya, mengenai macam-macam hari kiamat. Baik, selanjutnya, ya, tadi Ibu sampaikan sesuai dengan kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompok. Silakan ambil posisi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah sesuai kan sama kelompoknya? Baik ya. Ibu kasih tugasnya. Semoga kita dapat menghindari. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Oke, baik. Mari kita dengarkan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Terbagi atas dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah terjadinya kematian yang menimpa seseorang. Contohnya matinya seseorang akibat sakit, kecelakaan, musibah seperti bencana alam, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kiamat kubro yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Sekian. Satu. Berdasarkan penjelasan dari kelompok 1, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan contoh gambaran macam-macam kiamat. Ya, di sini adalah contoh gambar kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan di sini adalah contoh gambar kiamat kubra atau kiamat besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ayo kalian manduk ya. Macam kiamat itu terbagi dua, satu sugro, dua kubro. Contoh kiamat sugro, banjir, gempa, tsunami,
dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil untuk pertama kalinya. Para ulama mengatakan kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat kubro, kiamat besar, dan kiamat sugro adalah kiamat kecil. Demikianlah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baiklah. Demikian tadi persentase dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah bagus. Kemudian Ibu mau tanya dulu. Ada yang kurang dipahami dari materi yang disampaikan tadi? Baik. Jadi dari kesimpulan materi kita hari ini ya mengenai macam-macam hari kiamat ya. Hari kiamat tadi terbagi berapa? 2. Yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Ya, kiamat sughra dan kiamat kubro. Ya, kemudian kalau kubro kiamat besar. Nah, yang sering dialami sekarang ini adalah kiamat sughra. Jadi untuk itu sebagai bahan tawakal kita kepada Allah, kita harus mempersiapkan diri untuk meraih apa yang kita inginkan di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, so, silakan kembali ke posisinya masing-masing karena ada soal nanti yang Ibu berikan. Silakan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini ada soal ya untuk tes terakhir. Silakan kamu kerjakan. Ya, saya tunggu waktunya 5 menit. Silakan. Nanti ketua kelas tolong kumpulkan tugas ini. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan lebih bagus lagi, silakan ketua kelas pimpin doa. Attention. Once again, attention. All students, attention. After begin study, from begin Surah Al-As. Pak Bude, terima kasih atas waktunya, atas pembelajarannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik